لحضرة سيدتنا فاطمة الزهراء بحضرتها حصلت لحضرة الفردة حضرة الشيخ أبو قادر الجلال حضرة الشيخ منصور حضرة حضرة المهدي أحمد بن نساء حضرة باقي المقدم محمد بن علي بعلوي حضرة الشيخ عبد الرحمن زكبي حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم حضرة أبي عمر بن عباس حضرة أبي عبد الله حضرة الشيخ محمد رشيد البنجري حضرة الشيخ أشرف مربي حضرة الشيخ شرف عبد الله البنجري حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا أن الله يعلي الرجال بالجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزق العلم النافع والأمر خالصا مقبولا وحسن التعليم والجلالة على الهدى وسبحانك اللهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله يغفر قلوبنا وغالبنا مع الهدى والضلال والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة الجاه بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدنيا من سمعنا كتاب الفتح الرباني. يا غلام لعل غدا يأتي وأنت مقبول من ظهر الأرض موجود. Wahai anakku, kata Syekh Abu Bakar Jilani, la'alla ghadan, barangkali engkau besok hari, ya'ti anta maqbulun, mungkin esok, kata beliau, sedangkan engkau sudah tidak ada lagi tinggal di atas bumi. Artinya kita sudah meninggal dunia. Aw la'alla hadza yakunu sa'atan ukhra, dan sudah berada di dalam kubur engkau itu, atau pada saat nang ini di sini engkau merupakan saat-saat nang paling akhir bagi engkau. Di sini mengingatkan kita kalau di sini besok kita sudah tidak ada lagi. Ishhad ya ghablatu, mengapa engkau masih lalai? Ma aqsa qulubukum sahulun antum, mengapa engkau masih lalai? Artinya engkau itu, kata beliau, masih tidak ingat akan keadaanmu besok hari bagaimana, atau bekalmu besok kayak apa di sini. Alangkah kerasnya hati engkau itu. Sahur antum, apakah engkau ingin kayak batu di sini? Hati-hati engkau itu keras benar. Tidak mengingatkan engkau besok hari, artinya sudah tidak ada di permukaan bumi lagi. Aqulu lakum wa ghairi yaqulu lakum wa antum ala halatin wahidatin. Ujar Siddiq, aku telah memberitahukan kepada engkau, juga demikian kepada orang lain, tetapi hatimu tetap saja keras. Kenapa hati kita keras? Karena hati kita itu sendiri banyak diselimati oleh dosa yang kita lakukan. Karena daripada dosa yang kita lakukan, ya beliau, maka hati kita diliputi oleh dosa tersebut, sehingga menjadi keras. Bukannya keras secara bahasa, artinya secara batinnya keras itu tidak mau menerima manfaat yang baik. Al-Quran yutla alaikum, bermula Quran itu sudah banyak dibacakan atas kalian itu. Wa akhbar rasuli, dan kabar-kabar atau sunnah-sunnah Rasulullah. Wasirul awwalin, dan sejarah para orang-orang yang terdahulu sendiri. Tuqra'u alaikum, dibacakan juga atas kalian. Dan sejarah para sahabat. Wa antum la ta'tabirun, sedangkan kalian di sini la ta'tabirun, tidak mengambil pelajarannya. Apa yang dibacakan di Al-Quran, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, apa yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang yang terdahulu, tak
tapi kalian di sini tidak mengambil pelajaran. Wala tajtanibuna, dan kalian itu adalah tidak ada mau ada perubahan. Wala tataghayyaruna a'malakum, kaitu aja di sini ada perubahan lalu. Di sini tiap hari malah makin berubah. Di sini malah tiap hari makin berbanget. Di sini malah tiap hari makin berbanget. Ada mau berubah, malah berfarah. Kullu man yahduru bi bu'atin fiha wa lam yata'adza bahwa fi syarri ahli. Kemudian tidak mengambil pelajaran dari pengamalannya, maka engkau itu sedikit termasuk orang yang jahil. Kita sedikit termasuk orang yang jahil. Itu kita dipadahi sedikit orang yang jahil. Karena kita dasar jahil juga. Itu sedikit memadahi. Jadi sedikit memadahi itu sambil sedikit malah jadi kita. Masyaallah. Ya ghulamu, wahai anakku di sini, istihanatuka bi awliyaillahi azza wa jalla. Wahai anakku, sikapmu yang meremehkan para wali Allah Ta'ala, min qillati ma'rifatika billah, itu menunjukkan rendahnya tingkat pengenalanmu kepada Allah Ta'ala. Di orang meremehkan wali Allah Ta'ala, berarti tingkat pengenalannya kepada Allah Ta'ala sedikit atau ada lalu. Diremehkan awliya Allah Ta'ala. Nah, bisa berarti awliya Allah Ta'ala berarti pengenalan dirinya di sini terhadap Allah Ta'ala sedikit. Taqulu haula'i muttahimuna bima la yata'ayyashuna ma'ana. Jadi jikalau ada orang seperti itu, artinya mereka hanya menuduh saja mengapa mereka tidak duduk bersama kami. Jadi aku hendak memadai nasihat. Kayak bagaimana namanya awliya Allah Ta'ala itu. Jadi jangan ada sih orang hendak artinya meluruskan pendapatnya. Taqulu hadza li jahlika bi nafsika. Itu adalah ucapanmu itu menunjukkan ketidaktahuanmu terhadap apa? Terhadap lima qulta, tidak ketidaktahuanmu terhadap dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri sedikit, apakah sudah mengenal dirimu sendiri atau tidak? Maka beliau Kullat ma'rifatuka bi'amdari nas ala qadri illati ma'rifatika bidunya wa aqibatha tajhalu qadr akhirati. Maka rendah pula jasidin pengenalanmu terhadap yang lainnya. Rendahnya pengetahuanmu tentang kehidupan dunia dan akibatnya, dan rendahnya pula pengenalanmu terhadap akhirat. Di sini kita hidup dunia itu pasti tak mengenal kayak caranya. Bagaimana caranya hidup di dunia itu sudah tahu, dan akibatnya kayak apa. Nah, itu di sini dikirakan. Lawan jilid 2 kita mengetahui tentang kehidupan akhirat itu kayak apa. Jika engkau mengetahui, maka alhamdulillah. Dan jika rendahnya pengetahuan engkau tentang akhirat, maka ujar beliau serta itu pula pengenalanmu terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lihat sini. Ya mustaghilan di dunia, wahai orang yang sibuk dengan urusan dunia di sini. Anqoribil khusran, tidak lama lagi engkau akan merasakan penyesalan. Wan nadamati indaka zahiratun, penyesalan itu akan nampak di hari kiamat nanti di sini. Kata situ saya ini, tapi di hari kiamat di dunia wajahnya tertawa-tawa aja dulu, merasa banyak diisi, merasa banyak yang dimakan, merasa banyak yang diikuti. Tapi daerah siapa yang menjadi ikutan? Hasib nafsaka qabla
maji'il akhirati hasib nafsaka. Oleh karenanya introspeksilah dirimu, introspeksi, hisablah dirimu sebelum datangnya hari akhirat. Kita instruksi apakah kita siap menerima hari akhirat atau nanti kita introspeksi dulu. Bahasa lain introspeksi, mengontrol, menghisab diri sendiri. Apakah kita sudah siap menghadapi kehidupan akhirat atau tidak siap? Tashabu nadamatuka yaumal qiyamati. Oleh karenanya hisablah dirimu sebelum datangnya hari akhirat. Janganlah terlena oleh anggapan bahwasanya Allah Ta'ala itu memberikan kebaikannya dan memberikan kelembutannya itu selamanya. Yang mengatakan Allah Ta'ala itu memberikan kita nyaman terus, tidak mesti, kata beliau. Kenapa tidak mesti? Alaika anta qa'imun ala aswa'il ahwali minal ma'asi wa zallati wa dhulmin nasi. Sedangkan engkau sendiri berada dalam keadaan yang terburuk, berada dalam keadaan perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala, dan berbuat zalim terhadap orang lain. Itu adalah kebiasaan engkau di sini, dalam keadaan yang kada baik atau dalam keadaan yang berbuat dilarang Allah Ta'ala atau berbuat zalim terhadap orang lain. Al-ma'asi baridul kufri. Bermula yang namanya al-ma'asi, perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala itu, baridul kufri, adalah mengantarkan kepada kekufuran. Karena annal umma baridul mauti, sebagaimana adalah panas, penyakit panas, baridul mauti, yang akan mengantar kepada kematian. Orang sebelum mati awaknya panas, tapi sudah meninggal awaknya dingin. Bila orang meninggal awak masih panas, berarti belum mati lagi. Jangan dimandiakan, masih ada linya. Kalau kita pas sudah disangka mati, saya awak masih panasnya lagi, jangan dimandiakan, masih hidup lagi orangnya. Alaika bitaubati qabla mauti. Nah, jadi pesan sidin, alaika, hendaklah olehmu bertaubat sebelum datangnya kematian. Qabla maji'il malakil muwakkal, sebelum datangnya malakul maut, bi akhiril arwah, yang akan mengambil ruh engkau. Bilanya sudah malakul maut datang mengambil engkau, maka tidak bisa didirikan, tidak bisa dimajukan. Nah, sudah tertentu jadwalnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakhdimun. Itu sudah jelas di Al-Quran. Nah, di Al-Quran itu apa tadi? Dibacakan ke sini, diambil pelajaran. Ya syababu, wahai orang yang berjiwa muda di sini. Maksudnya sini itu orangnya Tuhan, tapi jiwanya masih muda, masih anu. Banyak lagi orangnya Tuhan, tapi jiwanya anu. Ama tarawna al-haqqa azza wa jalla. Apakah tidak memikirkan engkau tarawna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yabtalikum bil bala'i, Allah Ta'ala memberikan engkau bencana kepada engkau itu, hatta tatubu, sehingga engkau itu bisa bertaubat. Jadi beliau, tidaklah Allah Ta'ala itu berikan bencana kepada engkau agar engkau bertaubat. Jadi bencana itu teguran supaya engkau dapat bencana tadi, dapat bala itu bertaubat. Itu Syekh Muhammad bilang, wa antum la taqilun, tetapi engkau tidak sadar dan tidak mengerti akan bencana atau bala itu. Wa tusirruna ala ma'asihi, tetapi tetap saja engkau dalam perbuatan
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak datang cobaan di sini, sudah banyak datang bala, sudah banyak datang musibah batin. Di akhir pelajarannya disuruh lakas bertaubat. Yang sini kita bersama. Ma yabtaghi ahadun fi hadzal zamani illa ahadu afrodi. Pada zaman ini di sini, di waktu zaman sini, tidak ada yang selamat daripada bencana atau musibah itu kecuali sedikit. Di sini banyak nang celakanya pada nang selamatnya ya. Ada selamatnya tapi ada banyak kau dihitung. Itu Allah Ta'ala saja memberikan apa? Bencana itu atau ujian itu sedang selamat tapi yang sedikit saja. Al-kadhibu nikmatun. Bermula yang namanya kedustaan itu adalah bencana. Jadi bila orang ada kedustaan dalam dirinya, berarti sudah termasuk bencana menurut beliau. Selain bencana kata beliau, la ni'mata uqubatan lidunubi. Bukan nikmat siksa itu karena dosa. Kita siksa karena diri kita ada dosa dari beliau. Karena mungkin kita disiksa diri kita ada berdosa. Bila diri kita berdosa ada siksanya. Ujian Muhammadiyah ajilani. Sudah jelas. La ziyadata bid darajati wal karamati. Adapun ciri sekelompok orang yang diuji Allah Ta'ala itu adalah untuk dinaikkan derajatnya di hadapan Raja. Kita sini sebagai hambanya, Raja kita itu adalah Allah Ta'ala. Kita diuji dan diberikan bencana adalah untuk dinaikkan derajatnya di hadapan Raja itu. Al-qawmu yubtaluna bitarafu'i darajatihim inda mulkihim yasbiruna ma'u, tetapi dilandasi dengan kesabaran. Itu bukan musibah, dilandasi dengan kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena adalah pondasinya kesabaran itu. Li'annahum yuriduna wajhahu. Karena mereka itu diberikan suatu musibah bencana tidak dapat memenuhinya kecuali mereka menganggap bahwasanya itu adalah apa? Menginginkan akan keridhaannya. Jadi diberikan musibah bencana, menerima, di situ seseorang mengharapkan keridhaannya, ridha terhadap diturunkan Allah Ta'ala bencana atau musibah. Kita musibah pulang, kita bencana kita berbeli pulang banyak. Jika kita itu sabar dulu, mungkin dari diri kita ada nangkar baik, dari diri kita ada nangkar bersih. Ini turunkan Allah Ta'ala calak pulang. Calak yang kedua, tapi tidak hasilkan apa? Kesabaran yang beliau tadi. Idza tamma lahum hada faqad tamma lahumul mulka. Apabila engkau di sini itu sempurna pengharapan engkau, sempurna akan kesabaran engkau itu, Allah Ta'ala menurunkan bencana musibahnya, maka sungguh sempurna bahwasanya engkau itu memiliki daripada apa? Al-malaku, kekuasaan yang diberikan Allah Ta'ala dengan diri engkau tadi. Bila kau sudah ada fondasi kesabaran, berarti dicap Allah Ta'ala engkau itu orang yang sudah mantap, sudah. Jadi Allah Ta'ala menilai bila seorang tadi tahan dengan musibah tadi sampai di mana, kemudian Allah Ta'ala mengakui dan mencap bahwasanya si itu termasuk orang yang hebat di sini. Sudah Allah Ta'ala menyebut orang yang hebat, berarti top sudah orangnya. Wa idza lam yatimma lahum hadza i'taqadu annahum fi halat
apabila mereka tidak dapat memenuhinya, maka tidak sempurnalah bagi mereka kesabaran itu dengan turunnya bencana atau musibah, dan mereka menganggap bahwasanya itu berada dalam kebinasaan. Berarti tujuannya ini kita bisa mati atau kita hidup ya. Ada turun bencana ini tujuan bisa mati kita ini ya, sampai umur lagi. Nah itu berarti sudah kata-kata memenuhi akan bencana atau musibah yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la halaka doa syarul jalali, ya Allah janganlah engkau binasakan kami. Nasrul qurban minka, kami memohon kedekatan kepada engkau. Wa nazur ilaika, dan dapat memandang dan engkau di dunia wal akhirah, baik negeri dunia ataupun negeri akhirat. Di dunia bi qulubina, di dunia dengan hati kami. Wa bil akhirati bi a'yunina, di akhirat nanti melihat dan engkau dengan mata kami. Berwasili di dunia sendiri dengan hati kami dan memandang terbian, tapi di akhirat kita dapat memandang terbian dengan mata kami. Kata Syekh Qadir Jilani, ya qaumi la tayasu min ruhillah azza wa jalla wa qalbi, wa iswatu qalqab wa kaumku la tayasu, janganlah engkau berlari mengharapkan, janganlah engkau sedikit berputus harapan daripada apa? Daripada rahmat Allah Ta'ala. Janganlah putus mengharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu beliau? Bahwasanya janganlah putus harapan dengan diberikan kelapangan oleh Allah Ta'ala. Fa'innahu qaribun, karena bahwasanya engkau adalah Allah Ta'ala. Apa itu? Qaribun, dekat. La tahrab minal balai, kata beliau, janganlah lari. La tahrab, janganlah lari dari ujian, dari cobaan. Maksudnya jangan lari ini, jangan putus asa terhadap kedatangan cobaan. Maksudnya jangan lari. Fa innal balaa ma'asubri asasu li kulli khairin, sungguhnya ujian yang disertai dengan kesabaran adalah pokok dari segala kebaikan. Asasul quwwati wal risalati wal wilayati wal ma'rifati wal mahabbati al bala'u, yang menjadi pondasi dasar kenabian itu dia sendiri, dan menjadi pondasi dari dasar kerasulan itu adalah, dan menjadi pondasi daripada wali Allah, dan menjadi pondasi orang yang telah mengenal Allah Ta'ala, dan menjadi pondasi orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Apa pondasinya? Adalah datang al-bala'u, ujiannya. Bila sudah mantap ujian cobaannya, berarti sudah mantap pondasinya. Para nabi megang pangkat, kemudian lagi apa? Para rasul pasti pondasinya sudah ada ujian. Bila ada ujian, berarti jadi kita tidak mau naik-naik, mau naik kelas gitu aja. Balik itu aja kelasnya, kelas 0 dia kelas 0, kalau sudah kelas 6 yang kelas 3 kawasan, kelas 4 kawasan. Fa'idha lam tasbir ala balai fala asasa laka. Masih nasihat itu ujian sidik, akan tetapi ujian tanpa kesabaran tidak akan menjadi pondasi apa-apa laka bagi engkau. La baqa'a bi bina'in illa bi asasi, tidak ada berdiri suatu bangunan jika tidak ada pondasinya. Buat batu bangunan awal kan, batu bangunan pasti udahnya ada buat bangunan itu pondasinya. Ara'aita baitan thabitan ala masbalatin rabwatin, wajar
engkau perhatikan bagaimana sebuah rumah yang berdiri di atas lumpur tanpa fondasinya, apa yang terjadi? Rumahnya juga lulung apa? Mulai kita dalam hingga akhirnya hilang dari permukaan bumi. Katanya rumah ada fondasi, padang lumpur oleh padang lebar banyak rumah langsung menjadi Tuhan kita tinggalan. Jadi fondasi seorang itu adalah ujian dan kesabarannya. Innama tafiru minal bala'i wal afati likaunihi la hajatan laka fil wilayati wal ma'rifati wal hurbi minallahi azza wa jalla. Ujar beliau juga bahwasanya adalah malaikat tadi berlarinya engkau dari ujian itu menunjukkan bahwasanya engkau tidak menginginkan derajat kayak orang wali. Mau meningkat karena mau didatangkan musibah ujian, karena mau berarti tidak menginginkan sebagai derajat orang wali Allah Ta'ala, tidak mau menginginkan derajat orang mengenal Allah Ta'ala, tidak mau menginginkan derajat orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu anak dia anak mau naik biasa-biasa aja, artinya punya keadaan meningkat, berarti meningkat pula keridhaan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Isbir wa'mal hatta taqwa yang biqalbika wa sirrika. Jadi beliau hendaklah selalu bersabarlah dan beramallah ya beliau, sehingga engkau berjalan bersama dengan hatimu. Dia bisa engkau beramal, niscaya apa yang dikehendaki hati engkau akan menurut jiwa. Al ulama'u wal awliya'u wal abdalu wurrathul anbiya. Bermula para nabi, bermula para ulama, wal awliya'u dan adalah para wali, wal abdalu dan wali-wali abdal, wurrathul anbiya'i, itu adalah pewaris para nabi. Al-anbiya'u as-samasiratu adalah para nabi itu mereka perantara yang dipanggil di hadapan manusia. Para nabi, para aulia, abdal itu adalah mereka perantara dipanggil menjadi perantara di hadapan manusia. Jadi apa aja mereka itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa haula'il munaduna baina aydihim al-mu'minu la yakhafu ghayra Allah azza wa jalla. Bermula orang mukmin itu sendiri tidak merasa takut kepada selain Allah Ta'ala. Nah, itu orang beriman. Jadi orang beriman sebenarnya tidak ada rasa takut selain kepada Allah Ta'ala. Sama makhluk lain dia ada rasa takutnya. Apalagi lawan hantu. Ini kita takut lawan hantu. Apa banyak hantu? Hancur hatiku. Baik. Ada menjikat hantu, kayaknya banyaknya hancur hatiku. Baik. Wala yarju ghairahu, dan tidak ada pengharapan kepada selain Allah Ta'ala. Qad uqtiyal quwwata fi qalbihi wa sirrihi. Apabila sudah kuat pengharapan kepada Allah Ta'ala, apabila sudah kuat rasa takutnya tidak ada kepada selain Allah Ta'ala, maka niscaya Allah Ta'ala berikan lawannya kekuatan di hatinya, meneguhkan imannya itu. Kaifa la takunu qulubul mu'minina qawiyatan billahi azza wa jalla wa qad usriya biha ilaihi. Bagaimana adalah tidak terjadi adalah hati-hati orang beriman itu menjadi kuat bila di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena sudah mereka itu diperlakukan Allah Ta'ala di dalam dirinya. Jadi orang yang sudah hanya kuat beriman Allah Ta'ala, kayaknya Allah Ta'ala sudah melakukan perlakuan yang kuat dengan dirinya itu. La tazalul qulubu
senantiasa adalah jiwanya itu diberikan Allah Ta'ala kekuatan, dan bagaimana mungkin hati mereka kuat, sedangkan kekuatan hati itu adalah mengantarkan mereka menuju kehadiratnya. Jadi menghadap Allah Ta'ala tidak ada rasa lagi was-was, tidak ada lagi rasa bimbang dalam hati, karena sudah dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwa apa aja sudah tidak ada lagi ragu-ragu, ada lagi masih bingung-bingung, ada lagi sudah kuat. Ya gulamu la budda minal halawati wal mararati was salahi wal fasadi wal qadri was sifati. Wahai anakku dan beliau, la budda minal halawati, la budda minal halawati, tidak ada, menurut beliau, pasti ada hidup itu manis, wal mararati, dan pasti ada hidup itu pahit, menurut beliau. Simpan hidup, bisa hidup itu manis, bisa hidup itu pahit. Wassalahi, dan ada dua, pasti ada yang baik. Wal fasadi, dan ada yang buruk. Wal qadri, ada yang bersih, ada yang ringan sedikit. Wal sifati, dan ada yang bersih. Fa in aradta safa'a al-qudiyya wa qariqi bi qalbika khalqa wa wasilhu bil haqqi azza wa jalla. Jika engkau ingin menghendaki kejernihan dalam dirimu, ya beliau, maka buanglah pikiran-pikiran atau was-was makhluk yang tidak ada manfaat dari hatimu, dibuang jauh-jauh saja. Tapi kita masih tahu lagi, kita masih ingin bergaul dengan makhluk. Ini sih tahu, kecuali kita sudah lagi menyendiri atau bermujilah. Idza wajadta kulla sabari indahu ma yaf'alul muhibbu lillahi azza wa jalla bi ghairihi. Mereka adalah mereka itu seorang yang mencintai Allah, tidak akan mencari selain Dia. Jadi orang sudah cinta kepada Allah Ta'ala, inya akan menggawi nanti surah Allah Ta'ala, inya garing. Nah, diberitakan Allah Ta'ala kali digawinya inya garing, itu berarti sudah dirinya itu sudah cinta benar kepada Allah Ta'ala, tidak ada mencari selain Dia. Inya kadang menggawi sembahyang garing dirinya tadi, nah, itu sudah cinta kepada Allah Ta'ala. Inya kadang menggawi puasa wajib garingnya, berarti dirinya sudah ditandakan cinta yang kuat kepada Allah Ta'ala. Kalau cinta itu baik-baiknya kemana aja mengikut, apa aja menurut, apa aja menggawi, itu langsung sudah cinta. Jadi jangan sembarangan mengucap cinta kalau tidak ada buktinya. Kalau buktinya wajar ya, nanti itu nuntung aja cinta, tapi harus ada buktinya. Ayat Allah Ta'ala mengucapkan cinta Allah harus ada buktinya. Apa cinta kepada Allah Ta'ala? Yaitu apa? Tunjukkan di sini. Jangan cuma apa dimuntung aja. Kalau kita kadang cinta dimuntung aja, ya, harus sesuai dengan perbuatan. Wa wasilhu bi haqqi azza wa jalla fa idza wajadtahu al-jannatu daru talibid darajati. Bermula surga itu, kata beliau, adalah diciptakan untuk orang yang berpuasa. Kan ada surga itu namanya Babur Rayyan. Nah, sudah ada diciptakan Allah Ta'ala musuh berpuasa. Selain berpuasa, kita beliau darul
jari wa dunya biha, adalah dunia yang namanya surga itu. Jadi beliau bagi orang apa? Bagi orang bangun malam. Adalah surga itu untuk siapa? Jadi beliau orang apa? Tarikul dunia, orang yang meninggalkan kesenangan, kelezatan kehidupan di dalam dunia. Jadi beliau sudah jelas lima menyebutkan. Walihada qala ma dzikrul qalbi ma dzikrul sirri ma dzikrul al-ma'na al-jannatu lis-sawami al-qawwami at-tariqina az-zahidina bisyahawati wal-ladzati. Selain daripada surga itu untuk orang yang meninggalkan kehidupan dunia yang berlebihan, juga mereka itu diciptakan diulang untuk siapa? Orang yang zuhud dari kesenangan dan kenikmatan yang di dunia. Bang sauman bisaumin, mereka gawiannya itu apa? Menukar puasa dengan puasa. Maksudnya apa? Bilanya puasa, mereka ada yang tidak puasa, meninggalkan yang wajib, puasa wajib, mereka cepat-cepat membayarnya. Itu menukar puasa dengan puasa. Jadi misalnya ada puasa wajib yang ketinggalan, sekedar juga dibayar. Itu menukar puasa dengan puasa. Ba'u sauman bisaumin, bustana bi bustanin, daran bidarin, uridu bikum a'malan bila kalamin. Kata beliau, aku ini mengingat engkau selalu beramal saja, bukan hanya akan berbicara saja. Nah, di sini aku ini mengingat engkau itu supaya kau beramal saja. Beliau tadi masih di nama pemerintah. Al-alim wal alamin li wajillahi azza wa jalla sundan yaduqu alaihi wa la yatiku. Bermula orang yang sudah al-alim billah, yang mereka itu beramal karena Allah Ta'ala, meskipun mereka tadi dipukul tetapi tetap menggawi. Yang disebut tetap, katanya mereka itu walaupun diganggu tetap mereka menggawi. Ada tergantung keadaan. Nah, keadaannya macam-macam tetap digawinya. Itu sudah al-arifin billah. Dan mereka itu selain itu apa juga? Mereka tetap mengerjakannya seperti bumi. Seperti bumi apa? Al-ardu, seperti bumi yang dijajah dari beliau. Di bumi dijajah, dicampur, begitu dibajak pulang, tetap diamnya merasakan. Itu pula orang yang hari bila mereka beramalkan Allah Ta'ala, diganggu, dipukul, di macam-macam ini, kemudian dan mereka akan tetap mereka mengajarkan menggawi. Tidak tergantung situasi dan kondisi, atau bahasa lainnya sikon, situasi dan kondisi. Orang sikon bila lisani. Wa idza sya'allahu ansyarahum ja'ala jinana lisanan ka'annahum munjiyun. Adalah mereka itu yang daripada tadi mereka beramal tadi. Para wali Allah Ta'ala, mereka itu tidak melihat apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihatnya. Menggawi amal lihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggawi perintahkan mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa aja mereka mengerjakan, nah lihatnya mereka sudah sampai Allah Ta'ala itu lihatnya dan hati mereka. Ya khudhuhumul malaku ilaihi biyadi rahmatihi wa rahmatihi. Mereka tidak mendengar kecuali suaranya Allah Ta'ala. Mereka mempunyai hati tanpa lidah. Mereka oleh Allah Ta'ala, mereka juga teman bagi yang lain dan senantiasa ada dalam keadaan demikian. Ini sudah makhluk wali itu mereka tadi. Kenapa lagi apa? Disamai. Kadang-kadang mereka langsung kepada Allah Ta'ala. Kemudian lagi apa? Penglihatan mereka langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'ala rahatan bila ta'bin. Allah Ta'ala itu adalah Syekh Muhammad Al-Jilani, memberikan kelapangan tanpa kepayahan.
sudah selesai, maka berlapang-lapanglah. Artinya sudah selesai, istirahatlah. Jadi sudah istirahat, kelapangan tanpa kepayahan. Jadi Allah Ta'ala itu tidak juga memaksakan hambanya goyo-goyo. Setelah goyo ada lapangnya. Tiba habis lapangnya goyo lagi. Tiba goyo lapangnya pula. Yang di sini juga tidak ada lapangnya. Dan Allah Ta'ala juga taj'aluhu menjadikan apa? Unsan bila wahsyatin. Allah Ta'ala menjadikan unsan, orang itu tenang, bila wahsyatin, tanpa was-was. Jadi Allah Ta'ala menjadikan hamba itu tenang, damai, tanpa was-was. Nikmatan bila nikmatin. Allah Ta'ala juga memberikan nikmat, ada juga Allah Ta'ala memberikan siksanya. Warhatan bila baghdati, manis juga diberikan Allah Ta'ala, dan pahit juga diberikan Allah Ta'ala. Halawatan bila mararatin, mulkan bila halakin, diberikan Allah Ta'ala kesuksesan, dan diberikan Allah Ta'ala juga tidak ada kesuksesannya. Sudah jelas. Yang sukses ada nangkada, yang sukses bersyukur, nangkada sukses mengharapkan supaya sukses. Oleh karenanya anak sukses makan mie sukses. Ya Allah. Jadi bila orang makan mie sukses, insya Allah orangnya sukses terus. Tapi usus buntu makan mie terus. Tiap kali makan mie, pas usus buntu betapa itu enak. Jadi jaya slogannya, jika Anda ingin sukses, minumlah, makanlah mie sukses. Pas orang usus buntu makan mie terus. Cukup. Salah sekali dari malam Sabtu, malam Sabtu yang jadi yang bisa malam Sabtu sudah libur kali malam Sabtu lagi. Dan sedikit ucapan Allah Ta'ala, dan sedikit Rasulullah Ta'ala Mati Rasulullah Tuhan bersama iman modal kita diperlukan bersama Rasulullah kita bersama kita tidak dimatikan Allah semua daripada nazar ini mengadakan anak sekitar Rasulullah SWT Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik fi dini wa alim al-amin wa barik fi dini wa alim al-taqina fi dini wa alim al-rabbana lana fi dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.